Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiro Kesawan dan selamat datang kembali di channel Yoshiro. Oke guys, welcome back to my channel dan kita akan melakukan unboxing dan juga review terhadap salah satu sepatu lokal yang kalian sudah pasti tahu, yaitu sepatu Kompas. Oke ya, jadi kebetulan sepatu Kompas mengirim gue sebuah sepatu nih pas di hari ulang tahun gue kebetulan, ya kan. Terima kasih banget kepada sepatu Kompas atas hadiahnya, bisa dibilang ya. Dan ini memang adalah sepatu Kompas yang bisa dibilang edisi yang lumayan spesial gitu ya. Karena kebetulan untuk pertama kalinya selama mungkin 2-3 bulan gue akhirnya mendapatkan sepatu Kompas dengan box yang berbeda lagi nih gitu. Karena ini adalah sepatu Kompas yang retrograde, tetapi boxnya tuh tidak seperti retrograde yang seperti biasa. Gue kebetulan ada sepatu Kompas retrograde nih, ya kan. Ini adalah yang sepatu Kompas retrograde yang biasa, dan ini adalah yang versi linen atau linen ya. Linen, seharusnya ngomongnya sih linen ya. Jadi versi linen ini adalah yang bakal kita review untuk hari ini guys, gitu ya. Jadi kebetulan singkat cerita pada bulan Juni sepatu Kompas itu merilis yang namanya Kompas Linen Series ya, ada high sama low, yang dimana itu mereka terinspirasi dari nuansa syahdu pantai gitu kan, jadi kayak pasir-pasir gitu, dan yang digunakan material linen itu merepresentasikan kesejukan dari pantai itu sendiri gitu. Jadi kita langsung aja buka ya. Boxnya seperti ini ya kan, boxnya tuh berbeda dengan box retrograde seperti biasanya. Di bagian kanan kita ada tulisan size tag seperti biasanya juga. Di bagian belakang ada tulisan Kompas gitu kan. Jadi langsung aja kita buka. Set. Gila. Oke, ini dia nih sepatu Kompas linen special edition nih ya. Waduh, oke. Ini juga paperback-nya adalah paperback yang tidak biasa gue temukan di sepatu Kompas. Tapi mau tau nggak guys, ada hal yang unik. Biasanya kalau misalkan kalian membeli sepatu Kompas, kalian akan mendapatkan sepatunya dan kalian bakal dapetin kartu. Tetapi gue nggak tahu kenapa di sini tidak disediakan kartu sama sekali. Mungkin ya berbeda aja kali ya. Mungkin memang tidak diberikan kartu. Tetapi ya kita tidak bisa pungkiri bahwa sepatu Kompas itu tiap kali mereka melakukan perilisan itu mereka selalu come up with something new menurut gue ya. Jadi walaupun misalkan sudah dilakukan di di waktu-waktu sebelumnya oleh brand lain, misalkan mereka mampu melakukannya lagi dengan gaya mereka sendiri, khasnya. Jadi kayak ada khasnya mereka sendiri gitu, dan eksekusi mereka juga menurut gue sih juga bisa dibilang unik juga gitu ya. Oke ya, jadi ini adalah sepatunya nih. Ini gue dapat yang high ya, jadi ada dua versi, ada yang high sama low. Kita bisa di bagian bawah tuh mereka menggunakan midsole dengan warna yang kurang lebih tidak pernah kita lihat sebelumnya ya, warna coklat tetapi coklat rada ke muda gitu ya, rada ke tan ya. Dan di bagian bawah ini juga outsole-nya kalian sudah bisa lihat sendiri ya, menggunakan tekstur yang bisa dibilang sih kurang lebih merepresentasikan tekstur linen yang kita tahu menjadi bahan utama di sepatu Kompas ini. Kalian bisa lihat sendiri di bagian uppernya itu, kalian sudah bisa lihat dari material linennya ya, sudah terlihat jelas, dan tentunya juga digabungi dengan swoosh lagi, gazelle stripe-nya ini yang kurang lebih ini mirip kayak apa ya, bisa dibilang kayak kanvas yang lebih bertekstur, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga di bagian belakang juga ada bordir logo gazelle ya kan. Dan di bagian dalam ini juga kebetulan menggunakan midsole yang bisa dibilang berbeda juga ya, karena kita tidak sering melihat midsole Kompas yang seperti ini di bagian dalamnya gitu. Nah, ini kebetulan adalah sepatu Kompas yang mungkin bisa dibilang ke 40 atau ke 50 yang gue miliki, karena memang kan gue adalah kolektor sepatu Kompas juga gitu kan. Oke, jadi kalau misalnya kalian ada berminatan untuk membeli ini, itu harganya berada di angka 566.000.
Nah, gue sedikit mau ngomongin harga tentang sepatu Kompas gitu ya kan. Karena dari dulu, kalau misalnya kalian nggak tahu, sepatu Kompas itu memang ada reputasinya yang dimana mereka itu rada susah untuk didapatkan. Ya kan, limited edition, tentunya supply-nya itu sedikit, tapi demand-nya besar. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lihat sekarang gitu kan, di tahun 2022, sepatu Kompas tuh sangat mudah untuk diakses kalau menurut gue. Bahkan teman-teman gue pun masih, malah mereka sudah bisa membeli sepatu Kompas dengan normal gitu ya. Dan selain itu juga menurut gua di saat orang-orang mengecengin sepatu Kompas karena harga resell turun, sebenarnya itu yang difokuskan oleh sebuah perusahaan menurut gue sih adalah yang penting ya stok yang mereka produksi sold out gitu. Kalau soal after sell-nya harganya tinggi itu sebagai bonus aja kalau menurut gue gitu ya. Itu opini gue sih sebenarnya sih. Jadi menurut gue sih sepatu Kompas sekarang is moving to the right direction juga ya, dengan mereka bisa expanding lebih besar lagi, dan tentunya juga tidak lupa untuk di setiap beberapa bulan membuat aktivasi-aktivasi yang unik banget gitu ya. Dan selain itu juga memberikan inovasi yang tentunya kita mungkin belum pernah lihat sebelumnya di skena lokal atau di skena streetwear di Indonesia gitu. Karena menurut gue sih dari segi cara sepatu Kompas mengemas produk mereka untuk bisa disalurkan ke audience, itu adalah salah satu cara yang menurut gue sangat amat kena banget nih untuk di pengalaman gue setelah gue ngeliat sepatu Kompas selama 2-3 tahun terakhir lah, ya kan, di saat mereka membuat aktivasi, di saat mereka membuat campaign, itu kena banget ke audiensnya gitu. Selain itu juga kita sudah bisa tahu kan, pernah tuh ada sepatu Kompas yang patung gede itu kan, yang dia ada di Jakarta gitu. Itu menurut gue sih ada salah satu aktivasi juga yang unik banget, dan tentunya inovasi yang bisa dibilang sih jarang bisa dilakukan oleh brand-brand lain gitu ya. Jadi mereka have the courage to do it juga gitu. Balik lagi tentang linen ini, menurut gue sih linen ini bakal menjadi salah satu material yang kemungkinan bakal di reuse oleh Kompas ya ke depannya, karena kita bisa tahu ya pada saat dulu sepatu Kompas itu pernah menggunakan material yang kulit, dan juga misalkan kayak material-material elemen-elemen yang ada di Proto itu digunakan lagi di kolaborasi mereka bersama Fucking Rabbits gitu-gitu. Jadi menurut gue sih ini adalah sebuah eksperimen yang mereka lakukan untuk bisa melihat apakah market bakal nge-accept material yang mungkin berbeda gitu ya. Salah satu contohnya adalah linen ini untuk di sepatu Kompas. Tapi memang kalau misalnya kita sambungkan ini dengan suasana pantainya itu ya, itu menurut gue sih cocok banget dan memang sesuai dengan representasi dari sepatu ini gitu ya. Oke. Jadi itu just a short review of sepatu Kompas linen. Semoga kalian suka dengan videonya. Semoga kalian tetap lanjut untuk nonton video gue berikutnya yang kebetulan nanti bakal lebih seru lagi, karena gue kebetulan bakal bikin hunting fake lagi kemungkinan ya. Dan juga nanti bakal ada top 5 yang tentunya bakal menjadi asupan kalian di setiap minggunya ya, karena kalian suka banget nih sama konten-konten top 5. Anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yoshio. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.